Bab 18. Siapa yang kau sebut binatang? Arthur Xiao telah bekerja dengan Colden Ye lama sekali, gerakan Colden Ye jelas-jelas. Ia tidak berani menebak, tetapi ia merasa ada kalanya ia harus mencoba untuk mengetahui apakah sesuatu boleh dilakukan. Colden Ye menatap Claire Sen lama sekali, baru perlahan tersadar. Apa gunanya sok memelas, anak itu tetap saja bukan anak Colden Ye. Seorang anak asing, tidak patut dikasihani. Pandangan Colden Ye mengarah padanya, dengan suara yang mencekam, ia berkata, "Apa katamu?" Tidak ada, kalau begitu tetap seperti rencana awal." "Ya." "Baiklah." Arthur Xiao mengerti, itu berbeda dengan saat ia tidak mau wanita itu dilihat oleh pria lain, membiarkan anak ini tinggal atau tidak adalah masalah lain. "Tangkaslah sedikit, cepat cari tandu untuk mengangkutnya, lalu antar dia ke tempat Dr. Sui." "Baik." Setelah Claire Sen diangkut, hanya tersisa Arthur Xiao dan Colden Ye di kamar pasien. Arthur Xiao menatapnya dari belakang. Setelah ragu beberapa saat, ia bertanya pelan, "Tuan Ye, apakah saya perlu membawa Anda ke sana?" "Ya." 15 menit kemudian, Dr. Sui keluar dari ruang operasi sambil menyeka keringat dingin di keningnya dengan sedikit malu. "Sudah selesai?" tanya Colden Ye memicingkan mata dengan mengintimidasi. Dr. Sui berkata canggung, "Tuan Ye, ada beberapa hal yang menurutku sebaiknya dikatakan lebih dahulu." Mendengarnya, Arthur Xiao yang berdiri di belakang Colden Ye bertanya dengan kasar, "Katakanlah langsung." Dinding rahim Nona Sen tipis. "Jika dipaksa melakukan aborsi, dapat menyebabkan perdarahan besar," kata Dr. Sui, namun ia tahu bahwa Colden Ye termasuk tipe orang memegang kata-katanya, sehingga ia gemetaran saat memberikan penjelasan praoperasi. Jika memutuskan untuk operasi, Tuan Ye harus menandatangani formulir persetujuan operasi, tapi sebaiknya Tuan Ye mempertimbangkan terlebih dulu, apakah operasi ini mau dilanjutkan. Mendengar itu, Colden Ye mengernyitkan dahi, "Pendarahan besar." Dr. Sui mengangguk. Colden Ye merapatkan bibirnya, "Apakah mematikan?" Dr. Sui berdeham pelan dengan wajah tidak tenang, "Akan sangat berbahaya." Setelah suasana menjadi sunyi untuk beberapa saat, dari balik dinding, Colden Ye bagaikan dapat melihat wanita itu melindungi anaknya dan menatapnya dengan mata yang buram oleh tangisan, dan memohon pelan, "Kumohon." Ujung jari Colden Ye bergetar, bibir tipisnya merapat. "Dr. Sui, apa kau belum mengerti juga orang seperti apa Tuan Ye itu? Apakah kamu masih perlu menanyakan hal semacam itu? Operasi itu tentu saja harus batalkan." Sebelum Arthur Xiao selesai berbicara, Colden Ye sudah memotongnya. Arthur Xiao seketika terdiam, ia menunduk memandang Colden Ye dengan tidak percaya. Tuan Ye, kenapa begini, Tuan Ye?" Arthur Xiao sedikit tidak mengerti. Claire Sen merasa dirinya telah tidur begitu lama. Ia bermimpi sesuatu yang mengerikan. Ia meminta tolong pada Sally Han mencari orang untuk tes kandungan, namun ketahuan oleh Colden Ye, kemudian ia dibawa paksa ke rumah sakit, dan bayinya dikeluarkan dengan berdarah-darah. "Ah!" jerit Claire Sen terkejut, ia mendadak bangun dan terduduk di ranjang. Secara refleks, ia menjulurkan tangan untuk memegang perutnya, keringat dinginnya bercucuran. Ia memandang sekeliling, hari sudah terang. Ia berada di tempat yang familiar, yaitu kamar Colden Ye. Ingatannya mengenai kejadian kemarin malam perlahan kembali, Claire Sen seketika membuka selimut dan melompat turun dari ranjang. Apakah anaknya sudah tidak ada? Kenapa menjerit? Terdengar suara dingin yang menghentikan langkah Claire Sen, ia berdiri diam dengan bertelanjang kaki. Ia menoleh ke arah datangnya suara itu, dilihatnya Arthur Xiao masuk mendorong kursi roda Colden Ye. Melihatnya, Claire Sen sangat marah, ia mengambil bantal di sampingnya dan melemparkannya pada Colden Ye. Brengsek!
Golden Ye menarik napas, Arthur Xiao langsung memukul bantal itu hingga terlempar ke samping. Claire Sen, kamu sudah gila. Golden Ye, dasar binatang, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Kembalikan anakku. Claire Sen melangkah maju dengan emosi tak terkendali dan meraih kerah Golden Ye, air matanya berlinang. Siapa yang kau panggil binatang? Ujar Golden Ye tenang, tidak terdengar emosi apapun dari suaranya. Claire Sen menatapnya dengan kelopak mata yang memerah. Lepaskan tanganmu. Claire Sen tidak melepaskan tangannya, ia menggigit bibirnya kuat-kuat sambil menatap Golden Ye. Nona Sen, jangan tidak tahu diuntung begini. Cepat lepaskan Tuan Ye. Seru Arthur Xiao marah. Bahkan binatang pun lebih berperasaan darimu, Golden Ye, kamu tidak hanya berdarah dingin, tapi juga berhati gelap. Oh ya? Tanya Golden Ye sambil tertawa dingin, ternyata kamu melihatku seperti ini. Claire Sen menatapnya erat-erat dengan kelopak mata memerah, tanpa berkata apapun. Air mata telah memenuhi kelopak matanya, namun ia terus menahannya agar air mata itu tidak menetes di hadapan Golden Ye. Bagus sekali, ujar Golden Ye sambil menggenggam pergelangan tangan putihnya yang kecil dan mencubit dagunya, binatang. Bahkan binatang lebih berperasaan dariku. Heh, Arthur Xiao, keluarlah. Hah. Arthur Xiao membelalakkan mata, mengapa ia disuruh keluar? Ia ingin sekali bertanya, tapi Golden Ye memancarkan aura dingin yang kuat, yang membuat orang gemetaran. Dengan menggigil, Arthur Xiao berbalik dan keluar diam-diam. Apa yang mau kau lakukan? Lepaskan aku. Ujar Claire Sen, ia baru bereaksi setelah Arthur Xiao keluar. Ia berusaha melepaskan genggaman Golden Ye. Meskipun kaki Golden Ye sakit, kekuatannya benar-benar besar. Golden Ye mencengkeram pergelangan tangannya hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Bibir tipisnya yang dingin dan kering menekan bibir Claire Sen tanpa peringatan. Otak Claire Sen pun mendadak mati total, matanya membelalak tak percaya. Apa yang ia lakukan? Saat sedang berpikir, Claire Sen merasa bibirnya sakit, sehingga ia kembali sadar dari lamunannya. Napas Golden Ye terdengar berat, aura yang terpancar darinya begitu dingin. Perasaan ini. Claire Sen merasa kesadarannya sedikit samar. Saat ini, kenapa perasaan yang diberikan Golden Ye padanya menyerupai perasaan yang diberikan pria di dalam mobil lebih dari sebulan yang lalu itu? Namun, sudah lebih dari sebulan berlalu. Claire Sen hanya ingat bahwa pada saat itu, perasaan yang diberikan pria itu begitu kuat, sehingga ia melupakan semua hal lain, termasuk suaranya. Ia bahkan tidak melihat plat nomor mobil itu dengan jelas. Karena ia sekarang hamil, mungkin ia bisa mencoba mencari pria malam itu. Claire Sen kembali tersadar oleh rasa sakit yang hebat di bibir bawahnya. Golden Ye sedang menatapnya dengan sorot mata suram. Ia menarik kembali bibirnya dan berkata dengan muram, sebagai Nyonya Ye, bisa-bisanya kau melamun di saat seperti ini. Begitu kalimat itu diucapkan, tangan yang melingkari pinggang Claire Sen mencubit bagian belakang lehernya dengan cukup keras. Claire Sen merintih kesakitan. Bu, bukankah kamu membenciku? Ujar Claire Sen tergagap, namun sorot matanya yang menatap Golden Ye itu penuh dengan kebencian. Benar, tapi membencimu dan mempermalukanmu adalah dua hal yang berbeda. Nyonya Ye, sepertinya daya ingatmu buruk, kata Golden Ye sambil mencibir. Claire Sen membelalakkan mata, lalu tiba-tiba menggigit lengannya. Bersambung.